Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelum ke pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Dwi Elsinta, NIM 12626213218 dari kelas PGMI 5D. Pengertian dari prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh semua pelaku yang terlibat dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, baik pendidik maupun peserta didik, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS MI atau SD dalam kegiatan pembelajaran IPS MI atau SD lebih identik dengan kegiatan demonstrasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu integrate atau terpadu, yang kedua interaksi, yang ketiga kesinambungan dan perubahan, yang keempat kooperatif, yang kelima kontekstual, yang keenam problem solving, yang ketujuh inquiry, dan yang kedelapan keterampilan sosial. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu integrate atau terpadu. Istilah integrate identik dengan integrasi atau keterpaduan. Dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Yang kedua yaitu interaksi. Pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok dan konsekuensinya saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, saling kerjasama dalam pemecahan masalah sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS juga harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Sebagai contoh, materi sejarah ketika tidak berkesinambungan akan membuat peserta didik kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa sejarah tertentu. Selain harus bersinambung, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran, dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Tujuan utama cooperative learning adalah melatih setiap peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dengan baik. Dengan cooperative learning, diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan dasar dalam berkomunikasi seperti mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab, menyatakan setuju, dan menyanggah pernyataan temannya dengan santun dan tidak memojokkan temannya. Yang kelima yaitu kontekstual. Prinsip dasar pembelajaran IPS kontekstual yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mereka mampu menjadi peserta didik yang mandiri. Yang keenam yaitu problem solving. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik, beserta lingkungan di sekitarnya.
Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu inquiry. Dalam pembelajaran IPS, prinsip ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedelapan yaitu keterampilan sosial. Dalam konteks pembelajaran IPS, keterampilan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan sosial, yaitu keterampilan-keterampilan bekerja sama, bergotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi, dalam pengertian ini, keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makhluk sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.